Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delmonda. Di sini saya dari kelompok 8. Saya akan mencoba menjelaskan tentang auxiliary verb, yaitu di mana auxiliary verb adalah kata kerja bantu yang terletak sebelum kata kerja utama atau main verb dalam sebuah kalimat untuk memodifikasi makna dari kata kerja tersebut. Di sini, auxiliary verb ini terbagi menjadi 3, yaitu ada be, ada have, dan juga ada do. Di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang have. The verb have to can be used both as an auxiliary and as a full verb. As an auxiliary, we use this verb for confirm tenses in active and passive voice. Yaitu kata kerja have juga dapat digunakan baik sebagai kata kerja bantu maupun sebagai kata kerja penuh. Sebagai pelengkap, kita menggunakan kata kerja ini untuk membentuk kata majemuk dalam suara aktif dan suara pasif. Di sini suara pasif dan suara aktif itu sendiri adalah suara aktif, yaitu suatu kalimat di mana subjek melakukan tindakan yang dituju pada kata kerja. Sedangkan suara pasif yaitu suatu bentuk kalimat di mana subjek kalimat menerima suatu aksi. Agar lebih jelas, kita masuk pada contoh yaitu confirm tenses active voice. Yaitu sebelumnya mungkin saya akan sedikit membahas tentang materi kelompok sebelumnya, yaitu tentang present perfect, past perfect, present perfect continuous, past perfect continuous. Yaitu saya mulai pada present perfect. Kita ketahui present perfect yaitu pekerjaan atau peristiwa yang terjadi hari ini dan juga telah selesai hari ini, yaitu di mana polanya subjek ditambah have atau has ditambah kata kerja ketiga, di mana have ini digunakan untuk subjek I, you, they, we, sedangkan has ini digunakan pada subjek she, he, it. Contohnya yaitu they have played football, yaitu di mana artinya mereka telah bermain sepak bola. Di sini have itu artinya telah bermain. Have played yaitu artinya telah bermain sepak bola. Yang kedua yaitu past perfect, yaitu di mana kita ketahui past perfect adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan bahwa satu aksi telah selesai pada suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Berarti di sini peristiwanya telah selesai sebelum peristiwa-peristiwa yang lain terjadi, yaitu for example they had played football, yaitu di mana artinya mereka telah bermain sepak bola. Berarti setelah mereka bermain sepak bola ada peristiwa-peristiwa lain yang telah terjadi, yaitu maaf, saya lupa membacakan polanya, yaitu kita ketahui pola past perfect itu subjek ditambah had ditambah kata kerja ketiga. Baiklah, selanjutnya itu present perfect continuous, yaitu kita present perfect continuous adalah salah satu bentuk tenses yang digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang dimulai di masa lalu dan masih berkelanjut sampai sekarang, yaitu berarti peristiwa tersebut terjadi di masa lalu dan masih berkelanjut atau belum selesai sampai saat ini, yaitu di mana polanya subjek ditambah have atau has ditambah been ditambah verb tambah ing dan ditambah objek, yaitu for example they have been playing football, yaitu mereka sedang bermain sepak bola. Berarti mereka sedang bermain sepak bola dan belum selesai.
Yang terakhir yaitu past perfect continuous, yaitu past perfect continuous adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk mengungkapkan suatu aksi dengan durasi waktu tertentu yang telah selesai pada suatu titik tertentu. Berarti suatu peristiwa ini memiliki durasi dan juga telah selesai pada suatu titik tertentu, yaitu dimana polanya subjek ditambah head ditambah been ditambah verb ing ditambah objek, yaitu contohnya they have been playing football, yaitu artinya dimana mereka sedang bermain sepak bola. Baiklah, yang selanjutnya itu compound tenses passive voice, yaitu dimana yang saya katakan tadi, yaitu dimana suara pasif ini yaitu suatu bentuk kalimat dimana subjek kalimat menerima aksi, yaitu dimana contohnya di sini pada present perfect football have been played by them, berarti mereka telah bermain sepak bola telah dimainkan oleh mereka. Ya, pada past perfect yaitu football had been played by them, berarti mereka telah bermain sepak bola telah dimainkan oleh mereka. Artinya di sini sama, yaitu telah dimainkan oleh mereka, tetapi pada present perfect continue yaitu sedang dimainkan oleh mereka. Sama seperti yang active voice yang saya jelaskan tadi, yaitu pada present perfect, past perfect, present perfect continuous, dan pada perfect continuous. Hanya saja kalimatnya passive voice atau yang dimana subjek kalimat menerima sebuah aksi. Baiklah, saya lanjutkan yaitu tentang have, yaitu have in positive sentence as a verb have indicate possession. For example, I have a car, yaitu artinya have dalam kalimat positif karena kata kerja penuh menunjukkan pemilikan, yaitu dimana seperti contohnya saya punya mobil. Di sini maksudnya dalam kalimat positif itu have ini menyatakan tentang suatu kepemilikan, yaitu contohnya seperti I have a car, yaitu artinya saya punya sebuah mobil. Dan yang lainnya seperti I have a pen, I have a book, yaitu seperti saya mempunyai atau saya memiliki pena, saya memiliki buku. Yang selanjutnya yaitu have in negative sentence and question, yaitu kata have ini dalam kalimat negatif atau kalimat pertanyaan, yaitu when we use have as a verb, we must use the auxiliary do in negative sentence and question, yaitu dalam kalimat pertanyaan ketika kita menggunakan have sebagai kata kerja penuh, kita harus menggunakan do dalam kalimat pertanyaan atau dalam kalimat negatif, yaitu seperti contohnya I don't not have a car, yaitu dimana artinya saya tidak punya mobil. Dan contoh lainnya seperti I don't not have a book, saya tidak mempunyai sebuah buku. Yang ketiga yaitu kata have in interrogative sentence, yaitu dimana have dalam kalimat interrogatif, yaitu contohnya do I have a car, yaitu apakah saya punya mobil, atau di sini contoh lainnya yaitu
Do I have a book? Do I have a pen? Do I have a bag? Itu artinya apakah saya punya pena? Apakah saya punya buku? Apakah saya punya tas? Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.